Oke, di video kali ini gue akan ngebahas gimana sih cara kita survive, gimana sih cara kita bisa lebih berkembang, bisa kita lebih menjadi lebih sukses lagi dengan realistis, dengan sesuai dengan kenyataan dan keadaan kita saat ini, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurang-kurangkan. Karena banyak banget gue lihat di luar sana influencer yang ngajarin kita gimana sih cara kita berkembang, cara kita sukses, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan dan realistis kita saat ini ya. Jadi mungkin video ini bakal relate banget buat kalian yang mulai dari nol ya, tanpa ada support system dari manapun. Ya ibarat kalian tuh benar-benar mulai dari bawah banget ya gitu, tanpa modal, tanpa ya pokoknya benar-benar dari nol. Karena gua sendiri itu mulai dari nol tanpa ada support system dari manapun. Oke, jadi tonton video ini sampai habis. Di video kali ini gua akan ngebahas tentang 6 poin, yaitu seni realistis untuk agar kita bisa survive dan berkembang ya. Mungkin kedepannya bisa kita lebih growth karena hidup ini tentang gimana sih cara kita melangkah gitu ya. Tangga kehidupan itu tentang bagaimana cara kita melangkah, bukan tentang cara kita melompat. Karena seandainya kita melompat dari tangga 1 ke tangga 5, itu bakal kemungkinan besar bakal terpleset, dan itu ya nggak realistis gitu, nggak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin nggak apa-apa buat kalian lagi berkembang, tapi nggak apa ya, nggak secepat yang kalian kira, ya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Yang penting kalian ngelakuin 1% yang terbaik di setiap harinya, itu udah jauh lebih baik dibanding ya kalian cuma seminggu sekali gitu ya. Jadi hidup ini tentang cara kita step by step menaiki tangga 1 menuju tangga 2, bukan kita meloncat dari tangga 1 ke tangga 3. Mungkin itu dia. Dan poin pertama itu ada yang namanya kalian harus tahu dulu hidup kalian itu buat apa dan tujuan hidup kalian untuk apa. Karena percuma kalau misalnya kalian pengen survive, pengen berkembang, pengen sukses, tapi kalian nggak tahu hidup kalian itu buat apa gitu. Dan kalian nggak punya tujuan. Dan tujuan ini harus kalian tentukan dengan jelas dan spesifik. Misal, kalian pengen jadi pengusaha, pengen jadi pembisnis di bidang apa? Di F&B, bikin restoran. Misal kayak makanan makanan khas, makanan daerah, kue bolu. Kalian benar-benar apa ya? Benar-benar cetak gitu goals-goalsnya. Dan nggak cuman buat satu doang gitu, buat 3 plan. Seandainya ini gagal, plan 1 gagal, gue bakal coba plan 2. Kalau plan 2 gagal, gue bakal coba di plan 3. Nah, itu namanya dengan tujuan yang jelas, dan kalian tahu hidup ini buat apa. Kalau misalkan kalian mau ngejarnya uang, ya udah kalian kejar uang gitu. Tapi kenyataannya uang itu apa ya, nggak akan pernah cukup. Jadi mungkin ada yang ngejar eh, ada yang ngejar kebebasan, ada yang pengen hidupnya buat bermanfaat buat orang lain. Ya berbagai macam pilihan ya. Karena setiap orang berbeda-beda memiliki arti hidup yang sebenarnya. Jadi kalian harus tahu dulu tujuan hidup kalian itu apa. Dan poin yang kedua itu adalah kalian harus menerima keadaan tanpa menyalahkan keadaan. Karena banyak banget yang oh eh, lo kan enak bang gitu, mempunyai keluarga yang ini, yang kaya gitu. Enggak, gua mulai dari nol gitu. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Karena kita nggak bisa milih kita mau dilahirkan dari keluarga seperti apa, bagaimana, dan dari segi ekonomi itu bagaimana gitu. Seandainya kita bisa milih, pasti kita bakal pilih keluarga yang kaya, yang mempunyai support system, yang mungkin bisa modalin kalian gitu, sehingga kalian nggak dari nol ya. Itu nggak bisa dipilih, itu udah menjadi sebuah ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu di luar kendali kalian, yang nggak bisa kalian uh, ubah gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi kalian fokus terhadap diri kalian sendiri, jangan pernah menyalahkan keadaan. Karena sesungguhnya orang yang miskin adalah orang yang selalu menyalahkan keadaan, sedangkan orang kaya dia uh, apa ya, menolak menolak keadaan yang susah gitu. Mereka berani melawan susah menjadi
ya bisa sehingga mereka bisa growth gitu. Mereka tahu, karena banyak banget orang-orang yang sukses di luar sana itu mereka berawal dari keadaan yang terpuruk, miskin gitu, banyak banget ya. Bukan berarti orang yang kaya itu dari anak yang kaya. Mungkin ada, tapi itu sedikit persentase. Karena rata-rata itu orang yang kaya itu berawal dari nol, banyak gitu. Kayak contoh Cristiano Ronaldo, ya, Pak Prajogo Pangestu, itu mereka semua dari nol gitu. Kenapa? Karena mereka tahu mereka kurangnya di situ, ya mereka nggak nyalain keadaan. Mereka terus berusaha semaksimal mungkin tanpa ngeluh, tanpa menyalahkan keadaan, ya. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, kalian terima keadaannya, ya. Pahami dulu apa kekurangan kalian, kalian tutupi dengan yang namanya ambisi, ya. Kalian harus berambisi dan penuh semangat untuk melawan keadaan. Karena sejatinya keadaan itu bukan untuk kita terima, tapi bisa dirubah ya. Itu takdir yang bisa kita ubah. Itu adalah ya, itu keadaan yang bisa kita ubah. Dan poin yang ketiga, itu kalian harus tahu kondisi, bukan gengsi ya. Arti realistis sungguhnya adalah kalian harus tahu kondisi kalian. Kalian nggak perlu gengsi sama orang lain, kalian nggak perlu malu gitu sama teman-teman di tongkrongan kalian. Kalau kalian dilahirkan dari keluarga yang ekonominya kurang kurang memadai gitu, ekonominya lagi sulit, ya kalian terima aja gitu, nggak usah gengsi ya. Karena orang gengsi itu pasti hidupnya nggak bakal berkembang dan pasti bakal di situ-situ aja karena gengsi gitu. Buat apa kalau misalnya gengsi? Gengsi nggak ngasih makan kita gitu. Jadi lawan rasa gengsi, ya lakukan yang di sekitar kalian. Seandainya itu menjadi potensi buat kalian berkembang dan itu menjadikan batu loncatan untuk kalian meloncat dari tangga 1 menuju tangga 2. Tanpa ada rasa gengsi, kalian bakal melangkah gitu. Karena orang yang gengsi itu nggak bakal melangkah. Udah gengsi duluan gitu. Ngapain sih gue jualan? Ngapain sih gue bikin konten kayak gini gitu? Ya, abaikan aja. Karena gengsi itu bisa dibeli nanti kalau misalnya kita udah sukses. Jadi intinya tahu keadaan kalian, ya, utamakan prioritas, ya. Kalian harus pinter-pinter milih atau beli kebutuhan gitu. Yang benar-benar itu penting banget. Jadi jangan utamakan fashion dulu, itu nanti bisa kalian nikmati setelah kalian udah sukses. Dan poin yang keempat itu adalah jadilah diri sendiri bukan untuk validasi. Karena sejatinya validasi itu tidak akan pernah habis. Mau kalian cari sampai ujung-ujungnya itu juga nggak bakal ada, ya. Jadi jangan pernah kalian melakukan suatu hal untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Karena kalau misalnya kita menggapai suatu hal, kita melakukan suatu, misal kita buat konten kayak gini terus kalian pengen cari validasi dari orang lain biar kelihatan keren, biar kelihatan kalian dibilang orang hebat. Kalau misalkan validasi itu nggak ada, ya kalian nggak bakal ngelakuin. Mending kalau validasinya baik. Kalau misalkan validasinya buruk gimana? Malah itu jadi justru distraksi kalian untuk berkembang gitu. Jadi jangan melakukan suatu hal dengan didasari validasi, karena sejatinya validasi itu tidak akan pernah habis dan tidak ada ujungnya. Dan poin yang kelima, jangan arogan sama Tuhan ya. Ini pelajaran gue dulu ketika gue berhasil gitu mencapai sesuatu yang ingin gue capai dan itu tercapai, dan situ gue merasa bisa mandiri dan merasa bisa ya tanpa bantuan orang lain, tanpa doa gitu, berdoa kepada Tuhan. Gue merasa apa yang gue telah capai itu hasil dari kerja keras gue sendiri. Padahal kenyataannya enggak. Di situ gue benar-benar hancur banget ketika dalam sekejap gitu. Langsung benar-benar jatuh. Terus dari situ gue belajar kalau misalkan mau kita ada di atas, mau kita ada di bawah, mau kita susah, mau kita senang, intinya kita harus tetap kita harus butuh bantuan Tuhan, kalau nggak orang lain. Karena sejatinya manusia itu makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Nggak ada manusia yang bisa berdiri tegap sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi utamakan jangan arogan sama Tuhan. Karena ketika kalian arogan sama Tuhan, kalian merasa bisa sendiri,
ya. Jangan sama orang lain aja kalian arogan, itu bisa menghancurkan diri kalian sendiri. Nah, poin yang terakhir itu poin ke-6. Jangan buru-buru untuk sukses. Karena sejatinya kesuksesan itu bukan siapa cepat gitu. Bukan tentang siapa yang paling cepat untuk menggapai suatu kesuksesan. Karena kesuksesan itu nggak ada cara cepat untuk bisa kaya, ya. Mau itu apa? Kayak judi online gitu. Itu bohong gitu. Yang ada malah kalian rugi. Kalian dimainin sama bandarnya gitu. Nggak ada cara cepat kaya. Yang ada adalah cara untuk survive, untuk menjadi kaya. Pelan, perlahan, yang penting pasti, ya. Jadi jangan buru-buru untuk kaya. Yang penting kalian lakukan setiap harinya 1% yang terbaik aja. Satu hal, satu habits yang positif. Karena suatu hari, suatu hari nanti itu adalah masa depan kita itu ditentukan hari ini. Kalau hari ini kalian melakukan suatu hal yang nggak berguna, sia-sia, yaitu gambaran masa depan kalian. Ya, jadi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, isi dengan hal-hal yang positif yang sekiranya membuat kalian menambah wawasan, menambah ilmu, menambah skill, ya. Jadi di situ letak asiknya. Jadi mungkin itu aja dari gua, 6 poin yang bisa kalian untuk survive dengan yang namanya realistis. Karena hidup ini adalah untuk melangkah demi satu, bukan untuk melompat, ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.